Nandi duduk sendirian, menikmati keindahan matahari terbenam yang tenang dan suara pantai yang menenangkan. Mandu melangkah masuk ke restoran. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Tatapan Nandi terkunci pada Mandu, tertarik oleh daya pikat yang tak dapat dijelaskan. Di sebuah restoran tepi laut, Mandu duduk sendirian, sosok yang sunyi di tengah suara lembut pantai. Nandi mengumpulkan keberaniannya dan mendekati Mando, menawarkan senyuman yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan di antara mereka. Mando menjawab dengan senyum yang tidak nyaman. Sebuah mimik ketidaknyamanan terlihat di wajahnya. Kata-kata mereka menari ringan di permukaan, menyentuh tentang cuaca dan pantai, namun mengisyaratkan hubungan yang lebih dalam. Nandi merasakan kedalaman tersembunyi di balik percakapan singkat mereka. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa kata-kata saja tidak dapat menangkapnya. Nandi dan Mando berjalan di sepanjang pantai yang gelap. Satu-satunya suara adalah deburan ombak yang lembut. Mando menyalakan sebatang rokok. Nyala api singkat menerangi wajahnya dalam kegelapan. Pandangan Mando mencari wajah Nandi, mencari jawaban dalam cahaya redup. Nandi memecah kesunyian. Itu tidak mengubah apapun bagiku. Di sebuah kafe yang ramai, Nandi duduk sendirian, tenggelam dalam dunia buku. Mando masuk, tampak gugup dan tidak nyaman. Dengan suara pelan, Mando memesan kopi, mencari tempat duduk yang terpencil. Nandi mengamati Mando dengan rasa ingin tahu. Di perpustakaan, Nandi dan Mando secara tak terduga bertemu. Buku-buku bertebaran saat Mando kehilangan cengkeramannya. Halaman-halamannya berterbangan di udara. Kebaikan Nandi bersinar saat dia membantu Mando mengumpulkan buku-buku yang berjatuhan. Tangan mereka bersentuhan singkat. Senyum canggung bertukar. Sebuah pengakuan diam-diam atas hubungan yang tak terucapkan. Nandi mencoba untuk terlibat, tetapi ketidaknyamanan Mando terlihat jelas saat dia mencari jalan keluar. Di taman yang tenang, Nandi dan Mando duduk berdampingan di bangku. Nandi berbagi prinsip-prinsip panduannya untuk tidak menghakimi orang lain dari penampilan mereka. Mando mendengarkan dengan saksama, tampak terharu dengan kata-kata Nandi. Mando mulai terbuka, menceritakan masa lalu yang menyebabkan isolasinya. Di sebuah kafe yang temaram, Nandi dan Mando berbagi tawa, menciptakan suasana keakraban yang hangat. Mando terlihat lebih tenang dan percaya diri. Kehangatan Nandi menyelimutinya seperti ombak pantai yang lembut. Nandi memberikan dukungan, menyemangati Mando dengan kata-kata yang menenangkan dan penuh empati. Mando menghadiri konser musik bersama Nandi. Dia tampak gugup dan ingin segera pergi. Dengan dukungan Nandi, Mando mengatasi rasa takutnya dan mulai menikmati musik. Mando merasa bersyukur memiliki teman seperti Nandi yang selalu ada untuknya. Nandi dan Mando berjalan di sepanjang pantai, tawa mereka bergema di udara. Obrolan santai, mereka menggambarkan hubungan yang dalam dan nyaman. Adegan tersebut menangkap kedekatan nyaman mereka dengan latar belakang laut. Nandi secara tidak sengaja melihat Mando bekerja di kafe malam. Senyum hangat Mando menerangi kafe saat dia berinteraksi dengan pelanggan. Kafe itu ramai dengan musik latar yang lembut dan percakapan yang tidak jelas. Nandi dan Mando duduk berdampingan di pantai saat matahari pagi menyinari dengan lembut. Nandi tersenyum tipis, sebuah ekspresi kehangatan yang halus. Selama kamu baik dan tidak menyakiti siapapun, aku tidak punya alasan untuk menghakimimu. Mando menatap Nandi. Ekspresi terima kasih terpancar di wajahnya. Nandi duduk di sebuah kafe, fokus pada laptopnya, tidak menyadari dunia di sekitarnya. Yusuf tiba, ekspresinya tegang saat dia menghadapi Nandi. Kau masih saja dekat dengan wanita itu, Mando? Aku tidak mengerti apa yang kau lihat darinya. Nandi membela Mando dengan pernyataan sederhana dan tulus. Dia orang yang baik, Yusuf. Yusuf mencibir, meremehkan karakter Mando. Orang baik? Dia punya masa lalu yang kelam, Nandi. Tidak ada pria yang akan serius dengannya. Nandi terdiam, ekspresinya mencerminkan luka yang mendalam. Nandi duduk diam di sofa, pikirannya jauh melayang. Mando memasuki ruangan, ekspresinya khawatir saat dia bertanya, "Ada apa, Nandi? Kamu terlihat sedih." Suara Nandi bergetar saat dia mengungkapkan, "Yusuf mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Dia bilang tidak ada pria yang akan serius denganmu karena masa lalumu." Mando menjawab dengan tenang, "Aku tahu itu, Nandi. Aku sudah terbiasa dengan itu." Mata Nandi tertuju pada Mando. Dia berkata, "Jangan dengarkan dia. Aku peduli padamu." Nandi berjalan sendirian di taman. Langkahnya dipenuhi keraguan. Dia berhenti di sebuah bangku. Beban pikirannya
terasa berat saat dia duduk. Senyum tipis terlukis di wajah Nandi saat dia melihat foto Mandeo di ponselnya. Nandi bergulat dengan pilihan yang mustahil, terpecah antara harapan Yusuf dan keinginan hatinya untuk tetap bersama Mandeo. Tenggelam dalam pikiran, Nandi menatap ke kejauhan. Keputusannya menggantung dalam ketidakpastian. Mandeo dan Nandi duduk berdampingan di bangku kayu. Suara ombak yang lembut menerpa pantai. Angin laut bertiup melewati rambut Mandeo, menambah penampilannya yang lelah dan tertekan. Suara Mandeo lembut dan berat. Aku capek. Pria-pria itu kasar. Mereka anggap aku cuma barang. Ia berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam saat ia bersiap untuk menjawab. Di ruangan yang dipenuhi debu yang menari-nari, Nandi menghadapi Mando. Kata-katanya menggantung berat di udara. Nandi berkata, "Kau yang memilih pekerjaanmu, Mandeo. Setiap pekerjaan ada risikonya, dan setiap pilihan hidup punya konsekuensinya." Di pantai yang sunyi, Mando berdiri membisu. Matanya terpaku pada ombak yang berdebur di kejauhan. Kata-kata Nandi terus terngiang di benaknya, menghantuinya dengan pilihan-pilihan yang telah diambil. Dalam kesunyian malam, ia merenungkan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Dalam keheningan ruangan, Mandeo dan Nandi duduk dalam konfrontasi diam-diam. Mando memecah kesunyian, kata-katanya berat. "Aku melakukan apa yang harus kulakukan." Tatap tenang Nandi bertemu dengan mata Mando yang mengalihkan pandangan saat dia menjawab, "Aku tahu, tapi itu tidak mengubah apa yang terjadi." Mando berbalik, mencari tanda kebencian di wajah Nandi. Dia tidak menemukan rasa jijik, tidak ada penyesalan, hanya rasa hormat yang sama seperti biasanya. Mando terdiam, bingung dengan penerimaan Nandi. Mata Mando memantulkan keraguan mendalam saat dia menatap Nandi di ruangan yang remang-remang. Keheningan pecah saat Mandeo bertanya, suaranya nyaris berbisik, "Apa kau gak pernah jijik sama aku?" Nandi menjawab dengan empati, "Aku melihatmu bukan dari pekerjaanmu, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kamu tetap manusia. Kamu tetap perempuan yang layak dihargai." Air mata berlinang di mata Mando saat dia menatap Nandi. Akhirnya merasa diterima dan dihargai. Di pantai yang sunyi, Mando duduk seorang diri di bawah sinar bulan. Air mata berlinang membasahi pipinya, mencerminkan kesedihan mendalam yang ia rasakan. Suara ombak menjadi saksi bisu kesendirian dan kerapuhan yang selama ini ia pendam. Di sebuah ruangan sederhana, Mandeo dan Nandi duduk bersama, berbagi momen kedekatan yang tenang. Mandeo mengaku, "Aku gak tahu kenapa, tapi aku pengen kita jadian." Suaranya penuh dengan keputusasaan. Dia melanjutkan, "Aku capek ngerasa sendiri. Dan kamu bikin aku ngerasa hidup." Mengungkapkan kesendiriannya yang mendalam dan harapan barunya. Keesokan harinya, Nandi dan Mando berdiri menghadap lautan luas. Angin membawa bisikan emosi yang tak terucapkan. Suara Nandi memecah keheningan di antara mereka. "Aku suka kamu, Mandeo. Dari dulu." Permohonan tulusnya menggantung di udara. "Aku mau kita pacaran, tapi dengan satu syarat. Kau berhenti menjual dirimu. Lebih baik hidup menderita bersama cinta daripada hidup berlimpah tapi tak punya." Mandeo berbaring di tempat tidur. Tatapannya kosong menatap langit-langit. Keraguan dan ketakutan menyelimuti wajah Mandeo saat ia bergulat dengan gejolak batinnya. Ia tahu mengubah kebiasaan itu sulit, terutama saat dihadapkan pada keharusan. Nandi berjalan di sepanjang jalan kota yang ramai. Bibirnya melengkung membentuk senyuman lembut. Tawar yang Mandeo terdengar dari sebuah kedai kopi di dekatnya. Sebuah melodi kebahagiaan yang menarik perhatian Nandi. Dari kejauhan, Nandi mengamati kebahagiaan baru Mandeo. Gelombang kelegaan menyelimutinya saat dia membayangkan masa depan yang lebih cerah. Dalam cahaya hangat apartemen sederhana mereka, Nandi dan Mandeo berbagi makan malam yang tenang. Udara dipenuhi dengan antisipasi yang tak terucapkan. Mandeo mencondongkan tubuh ke depan, dengan percikan kegembiraan di matanya, siap untuk berbagi berita. "Saya sangat senang untuk memberitahu Anda tentang pekerjaan baru saya." Mata Nandi melembut dengan kasih sayang saat dia menjawab, "Aku senang mendengarkan." Tanpa sadar, Nandi melewati sebuah hotel tua yang suram. Penampilannya yang sepi mengisyaratkan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Mandeo keluar dari mobil mewah, disambut dengan pelukan mesra dari seorang pria paruh baya. Wajah Nandi membeku,
Matanya memantulkan keterkejutan dan kesedihan mendalam saat melihat pemandangan itu. Suasana di sekitar Nandi menjadi sunyi dan dingin, mencerminkan intensitas patah hatinya. Esoknya, mereka bertemu. Mandu mencoba bersikap biasa, namun tahu Nandi sudah tahu. Aku butuh uang, Nan, katanya pelan. Mandu melanjutkan, bukan aku nggak mau berubah, tapi aku nggak kuat miskin. Aku takut lapar lagi, takut tidur tanpa atap. Nandi diam cukup lama sebelum berkata, Mandu, hati-hati. Aku bukan orang yang suka marah, tapi aku punya satu kekuatan menghilang. Nandi bangkit, lalu berjalan pergi, meninggalkan Mando yang terdiam. Mando tetap duduk, membeku di tempat, memperhatikan Nandi pergi. Itu bukan ancaman, itu pernyataan dari seseorang yang telah mencoba, mencintai, dan memberi kesempatan. Tapi juga seseorang yang tahu batas dirinya. Mando hanya bisa menunduk. Kali ini, rasa sakitnya bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ia tahu, ia tak hanya menghancurkan kepercayaan Nandi, tapi juga menghancurkan satu-satunya cahaya yang membuat hidupnya berarti. Dan Nandi pun pergi malam itu, berjalan, menyusuri pantai sendirian. Bukan karena ia tidak mencintai Mandu, tapi karena kadang kau harus tahu batasan sebelum kedepannya menjadi lebih buruk dan menghancurkan. Berbulan-bulan berlalu, musim berganti, dan luka mulai mengering. Meski bekasnya tetap ada. Nandi telah mencoba melupakan, melangkah, bahkan menerima bahwa beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Namun ada satu hal yang belum ia lakukan, mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Ia menghubungi Mando, bukan karena masih mencintai, tapi karena masih menghargai. Ia ingin menutup cerita mereka tanpa dendam. Mereka bertemu di tempat yang dulu biasa mereka kunjungi, sebuah pantai kecil yang tenang di ujung kota. Mando datang dengan mata sembab, tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih sayu. Tapi yang paling jelas, ia masih membawa penyesalan yang tak selesai. Begitu mereka duduk, Mando tiba-tiba berlutut di hadapan Nandi. Air matanya tumpah. Aku salah, Nen. Aku kehilangan arah. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Nandi terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan drama. Itu luka yang nyata. Ia melihat kesungguhan di mata Mando, dan untuk sesaat, hatinya luluh. Aku bukan Tuhan, ucap Nandi pelan. Tapi kalau kamu serius, aku akan beri satu kesempatan terakhir. Mando mengangguk penuh harap, seolah hidupnya bergantung pada momen itu. Beberapa minggu pertama berjalan baik. Mando terlihat berubah. Ia mulai kerja kecil-kecilan secara jujur, menjauhi lingkungan lamanya. Nandi pun kembali hadir, perlahan, dengan hati yang tetap waspada. Mereka tertawa lagi, berjalan bersama lagi, seperti dua orang yang berusaha membangun rumah dari puing-puing masa lalu. Tapi kebiasaan, seperti luka, sulit sembuh bila tak sungguh-sungguh diobati. Saat Nandi pulang kerja lebih awal suatu malam, ia menemukan Mandiu tak di rumah. Seperti deja vu, ia melihatnya lagi bersama pria lain, entah karena uang atau karena godaan yang belum sepenuhnya hilang. Tapi yang jelas, janji kembali dikhianati. Kali ini, Nandi tidak marah, tidak juga menangis. Ia hanya tersenyum pahit, lalu membalikkan badan dan pergi. Esok harinya, ia mengirim satu pesan terakhir. Kau tidak jahat, tapi kau tidak siap untuk cinta yang bertahan. Aku sudah mencoba sampai batas terakhir hatiku. Kini, saatnya aku benar-benar hilang. Jaga dirimu, Mando. Dan Nandi pun menghilang. Kali ini bukan karena kecewa, tapi karena ia sadar. Mencintai seseorang tidak cukup jika orang itu belum bisa mencintai dirinya sendiri. Sementara Mando, untuk pertama kalinya, tidak menangis. Ia hanya duduk sendiri, menatap pantai yang dulu hangat, kini dingin. Kali ini, ia tak bisa menyalahkan siapa-siapa karena yang ia hancurkan bukan hanya cinta, tapi kepercayaan yang takkan pernah kembali. Hari-hari berlalu, dan Mando mulai lelah. Bukan hanya lelah berharap, tapi lelah pada dirinya sendiri, pada pilihan yang selalu membuatnya kehilangan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa Nandi bukan lagi miliknya, bahwa kesempatan yang pernah datang telah ia abaikan. Aku menyerah, bisiknya pada dirinya sendiri, saat duduk sendirian di tepi pantai, tempat yang dulu jadi saksi tawa mereka. Dan malam itu, Mandu menatap laut yang dulu terasa hangat. Kali ini ombak terasa asing, tapi ia tetap duduk di sana diam,
menatap, dan perlahan-lahan melepaskan. Ia tak tahu apakah Nandi akan kembali. Tapi yang ia tahu, ia harus mulai berjalan sendiri. Bukan sebagai perempuan yang lelah berlari, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih berdiri. Setelah pertemuan terakhir itu, Mandiu berkali-kali mencoba menghubungi Nandi. Lewat pesan, telepon, bahkan menunggu di tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Tapi Nandi tak pernah muncul lagi. Tak ada balasan, tak ada suara. Seperti yang sudah ia katakan, ia menghilang. Mandiu perlahan mulai mengerti bahwa cinta tidak cukup hanya dengan rasa. Bahwa sebuah janji yang tak ditepati adalah seperti gelas yang pecah bisa disatukan, tapi takkan pernah sama. Ia sadar, yang ia hancurkan bukan hanya hubungan, tapi juga hati seseorang yang paling tulus menerima dirinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali Nandi melihat Mandiu. Waktu telah menghapus bayangan-bayangan lama, mengganti luka dengan damai, dan menggantikan kenangan pahit dengan kehidupan baru yang lebih tenang. Nandi kini hidup sederhana bersama istrinya, Ayuna, seorang guru taman kanak-kanak yang lembut dan penyabar. Di hari yang biasa, ketika hujan mengguyur lembut jendela rumahnya, sebuah pesan masuk dari nomor lama. Seorang teman memberi kabar singkat. Mando sakit parah. Dia sendirian di panti rawat sederhana di pinggiran kota. Nandi terdiam lama. Nama itu, yang dulu pernah mengisi malam-malam panjangnya, kini kembali hadir bukan sebagai cinta, tapi sebagai kenangan yang belum sepenuhnya tuntas. Ia menunjukkan pesan itu pada Ayuna. Istrinya hanya mengangguk pelan. Kalau kamu mau menengoknya, aku ikut. Panti rawat itu kecil, nyaris tak layak disebut tempat perawatan. Di salah satu kamar, terbaring seorang perempuan yang dulu begitu kuat, kini tinggal tulang dan kulit. Mandiu. Tatapannya kosong, hingga akhirnya pandangannya bersirobok dengan Nandi. Matanya membulat pelan, dan air mata mengalir begitu saja. Nan, ucapnya. Nyaris tak terdengar. Nandi duduk di sampingnya. Tak ada banyak kata. Hanya diam dan waktu yang memeluk mereka. Mando memalingkan wajahnya pada Ayuna. Lalu dengan tangan lemah, ia mengusap lembut wajah perempuan itu. Gadis ini, kau mendapat pria luar biasa. Ayuna menggenggam tangan Mando dengan tulus. Aku akan jaga dia. Terima kasih telah mengenalkannya padaku, meski lewat jalan yang panjang. Tangis Mando pecah. Ia tak lagi meminta apapun, hanya penyesalan yang menetes perlahan. Bersama rasa ikhlas yang akhirnya datang di ujung perjalanan, tangis Mandiu pecah. Di sela napasnya yang makin berat, ia berkata pelan, aku kena HIV Nen, dari hidup yang dulu. Aku tahu waktuku nggak banyak, tapi setidaknya aku bisa melihatmu sekali lagi. Nandi mendekatkan mulutnya ke telinga Mandu dan berbisik. Aku sudah maafkan kamu sejak lama. Aku harap kamu pun memaafkan dirimu sendiri. Malam itu, sepulang dari panti, Nandi berdiri di halaman rumah. Ia menatap langit gelap yang dipecah cahaya petir samar. Ia merasa sesuatu berubah, dan benar saja tak lama. Pesan singkat datang. Mando telah pergi, dalam tenang. Dengan senyum kecil, Nandi memejamkan mata. Tak ada air mata, hanya bisikan pelan dari hati. Turut berduka cita. Semoga almarhum diberi ampunan dan keselamatan. Kita hanya bisa mendoakan, kuasa sepenuhnya milik Tuhan. Esoknya, Nandi pergi ke pantai-pantai yang dulu jadi saksi semua luka dan tawa. Ia berdiri sendiri, membawa satu bunga putih, lalu melemparkannya ke laut. Hidupmu penuh luka. Tapi aku tahu, kamu pernah mencoba, bisiknya. Semoga laut ini menyambutmu seperti dulu. Dan ombak menyapu pantai, seolah menjawab doa yang melayang dari hati yang tak lagi marah.